Pak Dandi, Bapak Kapolres, dan semuanya para kiai. Ini tadi selama 2 jam dramatik wedding itu membuktikan bahwa yang menang itu rakyat dulu. Anda bertahan meskipun hujan, meskipun gerimis, Anda bertahan menyiapkan yang baik. Kita tadi Kiai Kanjeng dan saya yang salah, yang tidak unggul, yang kalah saya. Jadi kemarin di Undip itu saya bikin dramatik wedding 3 jam penuh, bisa alhamdulillah jadi dan bagus dialognya dengan rakyat, dengan mahasiswa. Tapi di sini saya kurang peka untuk membuat bahasa yang agak lebih merakyat untuk rakyat bola. Jadi saya yang salah. Nomor 2, Masjid CS tadi itu terseret oleh situasi hujan. Jadi aku bengok-bengok, aku kenceng, akhirnya kehilangan lagu, kehilangan rima, kehilangan irama, kehilangan apa jenis. Ya bukan Allah, kehilangan estetika. Jadi memperjuangkan supaya bisa melawan hujan, akhirnya mereka kehilangan keluasan dialog, keluasan adegan. Tetapi rakyatnya Pak luar biasa, tetap bertahan dan istiqomah. Apalagi saya minta maaf, saya juga minta maaf karena yang kalah itu kita, yang menang adalah Anda semua, termasuk para pemerintahnya. Karena dalam teori negara itu ada ini, ono negara kuat, rakyat kuat, ono negara lemah, rakyat kuat, ono negara kuat, rakyat lemah. Misalnya Amerika itu negaranya sangat kuat, rakyatnya lemah. Nek wong Amerika nglakoni ngawani koyo-koyo lah kuat. Tapi Indonesia itu negaranya kuat, rakyatnya kuat, negaranya lemah. Blora beda, Blora itu negaranya yang kuat, pemerintahnya yang kuat, rakyatnya juga kuat. Kalau Indonesia enggak, Indonesia pemerintahnya lemah, rakyatnya kuat. Jadi krisis kayak apapun di Indonesia itu rakyatnya tetap tangguh, tetap bisa ubud, bisa bergawe dan tidak pernah buntu untuk kreatif menghidupi keluarga masing-masing. Itu rakyat Indonesia. Nek rakyat kuwi Cina karo Amerika, Korea, Jepang, berarti nek anggaran belanja pusatnya jeblok, rakyatnya mudah. Ada bencana alam sekali aja bertahun-tahun mereka bertengkar. Kalau di sini Bantul itu bencana tahun 2008 ya, gempa sebesar itu hanya dalam waktu tidak sampai 3 bulan sudah bangkit kembali. Dan saya bersama Sultan Jogja mengumumkan bahwa Jogja Bantul tidak lagi memerlukan bantuan nasional maupun internasional dan sudah mandiri dan sudah berdiri kembali. Insya Allah rakyat Blora juga akan setangguh itu juga. Apalagi kita sudah berlatih bersama-sama, kan itu malah yang geroyok malah Kanjeng malah saya. Karena mengatasi hujan, karena kalau hujan kita harus lebih kuat. Tapi terus kebablasan ketika jamaah sudah tenang, visi terus akhirnya kehilangan irama. Selama pokoknya yang teater semuanya. Mudah-mudahan Anda semua tadi mendapatkan mungkin yang saya tulis, yang saya baca mungkin tidak penting, tapi itikat saya, cinta saya kepada Anda semua berterima Allah sehingga Allah yang akan menjaya kepada Anda. Jadi uang sejahtera yang orang bergaya, jalani bahwa sing tetap kue usaha tapi sing membuat berhasil kepada Allah SWT. Misalnya kue belajar Quran, orang pakai bahasa Arab, ambil kue tenangan dan musinahnya, jatuh-jatuh rapor itu tetap Allah akan memberkahi. Jadi Al-Quran dan agama itu bukan hanya milik orang pintar. Aku takon kalau kue. Nabi Muhammad itu pemimpin Islam atau pemimpin umat manusia. Tapi cara berpikir kelas menengah orang-orang sekolah dan seluruh dunia adalah Nabi Muhammad itu pemimpin orang Islam. Yesus, Nabi Musa, Yahudi, juga terutama Buddha. Mereka semua pemimpin kita itu digunakan. Nabi Muhammad itu untuk Islam dia, untuk seluruh umat manusia atau untuk orang Islam. Umat manusia. Bahkan tidak hanya untuk orang pintar. Makanya dimaknya kita perkenalkan orang salah pikir apa-apa, orang iso bahasa Arab apa-apa. Sing penting kowe maca Quran tenanan, mengerti 1-2 kata enggak apa-apa. Sing penting kowe tenanan tadabbur.
Kalau butuh rumusnya dalam hidupmu dan berpikir setelah baca Quran. Nek tafsir kan pinter. Aku takon, Quran itu tinggu dosen-dosen, guru ulama-ulama apa juga tukang becak bareng. Kanggo tukang cilik, tukang parkir, kuli-kuli pasar bareng. Oleh Allah dikasih kau untuk bisa mengajar Quran. Mau prajurit paling rendah sampai jenderal, Allah kasih alat untuk bisa berdekatan dengan Al-Quran. Nah selama ini kan urusannya tidak gitu. Quran itu wae wong pinter kok, wae wong sing ngerti bahasa Arab, terus kok, wae wong sekolahan, wae wong dokter-dokter sarjana-sarjana, ini wong cilik kan gitu. Wong cilik kalau maksud itu tidak soalnya cuma maksud itu kalau sarjana Arab, takon. Quran itu bahasa Arab atau bahasa Allah? Pakai kosakata Arab tapi yang bicara siapa? Maka bahasa siapa? Bahasa Arab atau bahasa Allah? Kalau bahasa Arab itu kan horizontal. Orang Arab kalau mau buku Arab itu nanti efeknya beda. Kalau bahasanya Allah tidak hanya kata dan informasinya juga hidayah. Lalu kalau kita baru jadi bukan kalau mau buku kalau mau Quran gitu. Membaca buku itu hanya informasi, hanya pengetahuan. Jadi kalau membaca Quran itu informasi dan hidayah. Jadi kan untuk menghidayai manusia, gue orang itu paham. Alif Lam Mim paham apa? Alif Lam Mim paham? Orang tahu? Tidak harus paham. Simply gue cinta Al-Quran, cinta Alif Lam Mim. Gue menikmati Alif Lam Mim, menikmati Allah memberi hidayah. Mana ya? Jadi tidak kognitif, tidak akademis Allah itu sangat kaya dan akan terus memberi hidayah dan kesejahteraan hidup kalau kamu cinta kepada apa yang diturunkan oleh Al-Quran itu. Jadi ini saya ngomong sama rakyat biasa Pak Bupati, maka saya ingin menunjukkan bahwa kue orang itu pinter untuk jadi orang apik, jalan. Yang kue tenangan, kue mencinta Al-Quran, cinta kehidupan, cinta Allah, cinta Nabi gitu ya. Itu yang nomor satu. Pinter lah, apa syaratnya untuk surga itu pinter. Minggu dong, syarat masuk surga itu baik, cinta sama Allah. Masih suami mas, ingkuntum Allah, Allah Taala, ingkuntum tuhibbun Allah, ingkuntum tuhibbun Allah, kata ini. Allah bilang kepada Nabi Muhammad, "Mat, kondonan bocah-bocah kabeh wae. Nek panjenengan terus karo aku, melu Muhammad. Aku ya terus karo kowe kabeh." Jadi kowe sembahyang kok kowe. Kowe berbuat baik kok karena cinta kepada. Jadi agama itu puncaknya adalah hubungan cintamu, hubungan rasa dan hati sucimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oke pinter ya penting kan pinter orang masjid gue tenanan terus nemu tenanan berkeluarga beneran bekerja beneran pokoknya sipil bersungguh-sungguh dalam melakukan segala macam bal-balan ini permainan kok. Ayo boleh nggak main bola bermain-main? Apakah Messi bermain-main? Apakah Ronaldo bermain-main? Mereka sungguh-sungguh main bola meskipun sepak bola adalah permainan. Allah mengatakan uripila ikun walahun hanya sendal bulu dan permainan. Tapi aja dolanan. Ini bedanya dolanan kalau permainan. Nek permainan itu adalah game atau satu algoritma atau satu hubungan sedemikian rupa untuk menggolke untuk dapat angka sekian dan seterusnya. Tapi kalau dolanan kan kamu bermain-main. Urip ini permainan tapi ojo dolanan, ojo main-main, ya. Dan tapi Pak, berarti selama kita mendengarkan dramatik itu sangat mengagumkan. Kemarin di Mojokerto juga udah nanti Prabowo datang ya, dan Prabowo bingung kok iso udah kalau orang Melayu, orang Minggir malah makin maju dan tapi kan tidak ada pesan mulai ramai. Anda semua, karena apa? Karena Anda sudah berada dalam cinta Allah, cinta Rasulullah, dan maknanya itu cuma itu. Oleh karena itu saya senang Pak Bupati punya program-program yang mengacu kepada
hikmah agama, hikmah Islam termasuk selawat Nabi diwajibkan, paling tidak dianjurkan di kantor-kantor sebelum memulai pekerjaan dan seterusnya, termasuk kamar-kamar beliau dianjurkan untuk selalu 4.400 kali membaca selawat Nabi yang mulia. Oke, sekalian, jadi sekarang kita masih punya satu paket, yaitu presentasi dari rakyat Blora sendiri, 3 kelompok tadi. Silakan maju Mas Doni. Baik teman-teman, 3 kelompok yang sudah berdiskusi, kita persilakan maju ke depan. Setelah itu kita tanya jawab, termasuk tanya ini posisi semula tadi, kelompok 1 di sebelah kiri, kemudian yang 2 tengah. Pokoknya ada wakilnya orang. Ada satu lagi, Samila ya. Ayo. Sudah ditunggu 2 kelompok yang lain, monggo silakan. Nah, ini. Bisa agak ke tengah. Masih kuat gitu kan? Masih kuat. Kuat mengungkapkan temanmu sendiri ya, karena kita sinau bareng. Posisinya sama, saya bukan kiai, Anda bukan santri. Kita sama-sama santri, ya. Dan sama-sama mengkiaikan semua orang yang lain, karena kita belajar kepada siapapun saja, ya. Monggo. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Ada 2. Oh, dari Putri, ya boleh ya. Oke, silakan Mbak. Kita simak bersama-sama presentasi. Diusahakan bisa ringkas, padat, jelas. Oke, silakan Mbak. Ya, langsung saja ya, kita dari kelompok Getuk Putri tadi ya. Nah, di sini yang pertama, manfaat Blora untuk Indonesia. Ya, yang pertama itu ya. Yang pertama Indonesia untuk Blora. Indonesia untuk Blora tadi kami berdiskusi tentang manfaatnya. Yang pertama, kita itu bisa bikin KTP. Kalau tidak ada Indonesia, kita masyarakat nggak bisa bikin KTP. Kita punya identitas kita terlindungi. Terus yang kedua, hak warga negara dilindungi, itu tadi. Itu dari kami. Untuk yang mudorotnya, di sini mungkin ini kekesalan kita untuk Indonesia, khususnya warga Blora. Kayu jati Blora banyak keluar daerah. Terus, nah, ya, pupuk bersubsidi nggak ada untuk petani-petani kecil kita. Soalnya saya sendiri warga Kedung Tuban, tepatnya Jimbung. Saya, ya, susah mendapatkan pupuk dan kami sedang mengalami panen yang sangat anjlok. Ya, nah masa ini belum panen, ini belum masanya panen, tapi pari kita tuh sudah abang semuanya, betul nggak? Oke. Nah, pupuknya mana gitu. Tapi kalau bersubsidi terus nanti kita yang dibodohi lagi, kita nggak tahu itu pupuk dari mana, ya dah. Ya. Terus yang selanjutnya, apa manfaat Blora Indonesia, Blora untuk Indonesia? Blora itu punya banyak tokoh-tokoh nasional. Pramudia Anantatur salah satunya. Terus Blora juga punya Aryo Penangsang. Aryo Penangsang itu di masa siapa ya? Di masa lalu, betul. Yang paling utama, kalau tidak ada Blora, tidak ada Indonesia. Sudah, itu saja dari kelompok Gedung Indri.
Gedung Utri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti para jamaah saya silakan mempertanyakan, bertanya atau apapun ya, Pak Utri ya. Sebelum yang kedua ini, yang ceritakan beliau tadi tentang pupuk, pertanian, panen, dan itu adalah gambar kecilnya. Gambar kecilnya maksudnya, tolong pelajari juga gambar besarnya, karena petani Indonesia itu memang dibunuh sejak awal Orde Baru. Jadi ini loh, gambar sih lebih besar lagi. Dulu itu hidup itu jangkep, lengkap, utuh, kemudian dikuasai oleh pedagang. Dulu yang namanya Indonesia itu perpindahan kekuasaan dari raja-raja Eropa ke pedagang-pedagang ke pengusaha-pengusaha. Kemudian seluruh dunia mikir usaha kalau dagang kok. Akhirnya pemerintah banyak pejabat yang bukan ngurusi rakyat tapi golek badi terus gitu. Betul nggak? Nah, pertanian kita itu mengalami revolusi hijau sekitar tahun 1974. Jadi itu usaha dari industri besar pupuk begitu. Nah, pupuk itu membunuh petani, membunuh pertanian, merusak tanah, kemudian merubah habitat tadi. Ya. Sehingga kalau Anda mau bangkit lagi jangan hanya mikir untuk pupuk sing opo, karena seluruh pupuk itu pasti akan membunuh petani pada akhirnya. Ya. Jadi kembalilah kepada pertanian sebagaimana mbah-mbah kita dulu. Kembalilah ke pertanian yang sejati, yang mungkin sekarang disebut organik dan seterusnya itu. Jadi kembalilah kepada gambar besar dari Indonesia. Mereka Blora dulu kan lumbung padi, Klaten lumbung padi, Delanggut lumbung padi, sekarang mulai tidak gitu kan. Bahkan di sini kan pusat kayu. Nabi Nuh yang golek kayu ya kapal yang mungkin ini. Terus aku amin kalau Nabi Nuh. Karena orang yang ini golek tinggi kayu jati gaya kapal itu. Tinggi. Ning Korea lawan, ning Cina lawan, ning Amerika pemenang, ning Eropa pemenang. Hanya di sini di Pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur yang ada kayu jati seperti itu. Nah, Nabi Nuh yang kosong kayu terbesi, kosong kayu asem. Insya Allah pasti pakai kayu jati sehingga kapalnya luasnya berapa? Kalau ada yang tahu. Jadi penghuni kapal Nabi Nuh itu sekitar orangnya sekitar 128, binatangnya, hewannya itu 1000 pasang. Sehingga untuk memaintain hewan segitu banyak itu kan dibutuhkan manajemen kamar-kamar dan ruang-ruang yang sangat luas. Apa menurut itu sapi campur sapi mana? Akhirnya kapal itu kapal mendarat. Kalau domana yang di kapal kan tenggelam kapal. Maka Nabi Nuh membuat satu manajemen yang luar biasa sehingga salah satu yang menjadi dagelan di Jawa adalah semua alat vitalnya binatang yang laki-laki itu dikumpulkan di satu gedung, di satu kamar. Ketika mendarat di Turki Selatan baru pada gedung. Nah, pas dum-duman alat vital itu melayuni banter dewe jalan. Akhirnya untuk kudu dewe. Terus pas jalan melayu nongkrong sekolah di rebutan kui, pas sapi ini dia akhirnya sampai hari ini sapi itu nggak lagi kalau geleng-geleng kui, ketemu sapi kui jadi ngomong dulu. Sapi bujurnya yang jadi itu tidak berani wong Jawa. Tapi intinya adalah bahwa Pulau Jawa ini surga. Pulau Jawa ini adalah tanah yang bocor dari surga oleh para malaikat ditampung di sini, termasuk lautannya. Rasa Jawa itu surga. Maka kalau Indonesia tidak mampu mengembalikan surganya Pulau Jawa, tidak. Kalau mau pindah ibu kota, kan Jawa Tengah. Mereka paksa ya Jawa Timur apa-apa. Mereka ojo di Kalimantan. Sebab ibu pertiwi, ibu itu Pulau Jawa dan Bali. Kalau sampai belajar ilmu kosmologi, pulau-pulau di Indonesia yang ibu itu Pulau Jawa dan Bali. Nek Kalimantan, Sumatera, Sulawesi itu lanang. Jadi nek pengen kono jangga ibu kota, bapak kota. Nek ibu kota yang Jawa. Itu ilmunya nggak ada di kampus, nggak ada. Tapi nggak apa-apa.
Ya gue belum sinau, tak jadi dalane bahwa makanya disebut ibu pertiwi, bukan bapak pertiwi, apa om pertiwi, pak dewa pertiwi. Semono ibu pertiwi, dan kata ibu pertiwi sekarang dipahami lagi loh. Maksud itu apa ibu pertiwi? Amerika kan capital, ibu kota, capital. Makanya pusat negara ibu kota bukan bapak kota. Nah itu tidak dipelajari apa sebabnya? Makanya pelajarilah alam ini supaya kamu tahu yang mana feminin, yang mana maskulin itu. Termasuk kebudayaan dan peradaban. Jawa ini peradabannya, Jawa adalah pusat universitas dunia di masa yang lalu, di mana di selatan Merapi itu ada pesantren sangat besar, di mana kaum Brahmana dari seluruh dunia belajar kebramanaan, belajar kerohanian di Pulau Jawa. Jadi Blora itu termasuk daerah Brahmana. Brahmana itu orang yang konsentrasi hidupnya adalah Tuhan, kembali ke Tuhan. Satria adalah konsentrasi hidupnya adalah penataan dunia. Kalau Sudra dan Karya itu orang yang tidak bisa menentukan pilihannya, sehingga dia hanya ikut menjadi pegawai, kemudian juga ngemis-ngemis. Ini bukan soal kasta dalam ini pemahaman ilmu tersendiri. Jadi orang Blora itu makanya, gue mau hidup Brahmana, hatimu, jiwamu, kamu tidak tahan sama hujan. Nah, kamu berpikirnya Satria, kamu pergi dari hujan. Jadi Anda lagi bertahan dari hujan karena Anda percaya kepada rohani, Anda percaya kepada dunia dalam dari dirimu sendiri. Anda percaya kepada kekuatan yang sejati. Kekuatan sejati itu ada dalam dirimu, tidak payungan pora, kuduan pora, tapi hujan rapopo pergo kue dari kekuatan dari dalam yang luar biasa. Dan itu orang Blora terbukti malam ini, termasuk kemarin di Mojokerto. Hujan kue mana orang berkuning juga. Itu harus dicari apa mergo mainnya, apa mergo itu harus dicari. Itu asli ada daya tahan yang tidak dipahami oleh orang modern. Jadi saya mohon Pak Bupati, Pak Arif Rahman juga tetap punya mewakil Wonogene, tetap punya tim untuk melajari aslul habit dari Al-Quran. Akarnya mengundang ke bumi. Jadi pohon yang baik itu yang akarnya jeruk, sing daun-daunnya merambalan. Bapak harus sama. Makanya saya kasih ayat itu. Karena Blora kalau tidak mengerti masa silamnya, dia tidak akan punya masa depan. Gitu kan? Jadi ya, semakin kita mengerti masa silam, semakin kita punya prospek yang bagus di masa depan. Semakin jauh ke belakang, semakin Messi nembak penalti mundur sih. Ya lah. Orang itu terus ke depan kalau tahun jus mulai itu mundur sekian langkah semua. Messi semua sebagai. Tapi juga mana itu mundur sekali boleh. Kalau Anda memerintah, Anda mengurus rumah tangga, Anda mengurus negara, Anda harus punya wawasan di belakang. Itu mengerti masa silam supaya memiliki masa depan. Kalau tanpa nafsu makhluk sama berikut dengan cara Anda bercermin di belakang. Nah, dan orang Blora punya potensi besar untuk itu karena Blora itu daerah yang sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Ini 2 juta tahun yang lalu sudah ada manusia di sini. Habis tahu ketemu. Makanya disebut tadi ada tadi Mbah Lancur, ada siapa John Mbah di sini itu kita bergaul. Kenapa tadi Joni dan Masjid tadi tanya kepada Mbak Biol dan Biro dan apa tidak kirim salam kepada rekod jin di daerah Blora, Pati, Lasem dan seterusnya, Madangan dan seterusnya. Itu supaya kalau dia kan mengikut di Bali yang juga orang dulu berjalan. Karena jin itu sahabat kita. Ya. Ini kan kamu, bahkan Allah menyebut jin dulu baru manusia. Wa khalaqul jinna wal insa. Hanya ada satu ayat yang manusia, insa wal jinna, hanya ada satu. Semua ayat yang lainnya itu jin dan manusia. Jin duluan baru manusia. Dan jin itu temanmu. Dan sudah dibikin Allah sebelum kamu. Jadi yang paling tua itu siapa? Nur Muhammad. Kemudian ruang dan waktu, kemudian kumparan dan luasan dari alam semesta sampai menjadi 39 galaksi.
yang NASA Amerika hanya tahu 4 sampai hari ini. Kita orang Jawa sudah tahu ada 39 galaksi dengan nama-namanya sekalian. Meskipun orang Indonesia mungkin tidak percaya itu dan meremehkan itu, apa? Aku takut tuh orang Indonesia orang Jawa. Luwih jero di Jawa apa Indonesia? Orang apa kok Indonesia kita lakukan berbahasa Indonesia, hidup berwarga negara. Kita lakukan itu untuk melaksanakan kesepakatan bersama seluruh penduduk Republik Indonesia. Tapi Anda identitas itu Anda orang Jawa. Anda orang Jawa dan pelajar Jawa. Dan Blora punya potensial berbahasa. Kemarin di Jombang saja kita cari kok manusia kabur, manusia Mojokerto, Indonesia, terusnya itu kita cari itu. Karena kita akan hancur kalau kita hanya berpikir golek bati terus. Wong saya kira di sini golek bati, dijak berjuang sedih, aku itu apa? Aku jadi presiden meneh orang gitu. Jadi kita cari bati di dunia aja. Jadi saya yakin Pak Bupati tidak punya pikiran seperti itu karena beliau orang yang mengerti agama, orang yang mengerti Jawa dan seterusnya. Ya, oke. Jadi soal pertanian kembali tadi, pelajari juga gambar besar pertanian Indonesia yang telah revolusi hijau menghancurkan petani-petani. Dan sampai hari ini Menteri Pertanian juga nggak ngurusin petani beneran. Sampai hari ini kan impor, uyah impor aja. Iya, aku Indonesia, dua orang itu. Andaikan beliau jadi presiden Blora, andaikan ini negara persemakmuran Jogja negara dewi, Blora negara dewi akan 7 kali lipat lebih makmur daripada yang sekarang. Kalau sekarang kan diganggu kalau Jakarta, diganggu kalau Semarang, barang. Insya Allah kalau Blora, aku orang lain Blora itu jadi negara dewi orang itu. Andaikan kita punya cara berpikir bahwa andaikan daerah-daerah di Indonesia itu punya hak untuk mandiri, punya hak atas kekayaannya masing-masing. Jadi besok tahun 2000 itu ada tambang emas sekian ribu kilometer. Itu juga menjadi bahan konflik antara Bupati Trenggalek dengan perusahaan dan Kementerian Jakarta yang akan menggali itu. Nah, saya kira misalnya mungkin itu orang tambang emas, haknya orang Blora berapa persen menurut aturan? Nah, kok 10 kan? Nah, seharusnya berapa? 200 aku yang turun iuran di Jakarta untuk Indonesia bersama-sama. Tapi nek gue ingin 10% kan bajingan gitu. Jadi Blora ini kalau di bawah panggung ini ada emas, milik siapa? Milik Kementerian BUMN atau milik Pemkab atau milik rakyat? Kan gitu. Nah itu cara berpikir itu sudah dipakai di aturan negara. Jadi termasuk Trenggalek itu besok kayak gitu. Jadi kan Gusti Allah kayak udang itu kan belum sebutkan Allah banget. Gusti Allah kayak emas itu berarti kan ya untuk orang yang hidup di atasnya yang gitu ya. Ya. Jadi soal pertanyaan yang itu ya, tolong pelajari juga supaya suatu hari Pak Bupati juga bisa bersama dengan para petani di Blora untuk merintis membangkitkan kembali pertanian Indonesia yang dulu dihancurkan lewat revolusi hijau. Dan itu adalah proyek globalisasi industri internasional yang lalu kan sampai 74. Dan saya yakin Pak Dandim, Pak Kapolres akan mendukung apa saja yang kira-kira mensejahterakan dan menggembirakan hati seluruh rakyat Blora. Ya. Oke, sekarang kita dengarkan amin yang kedua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasan dari Desa Buder, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang. Ini saya dari grup Aryo Brangsang akan menjawab apa manfaat dan kemudaratan dari Indonesia untuk Blora dan sebaliknya. Pertanyaannya adalah manfaat Indonesia bagi Blora sebagai naungan. Pertama, yang kedua memberi kebijakan. Yang ketiga pelayan bagi Blora. Itu
industri. Nah, pemikirannya jadi itu salah satu kemajuan dari Indonesia bagi Blora dan bagi lokal-lokal yang ada di Indonesia. Dan kemajuan yang terakhir adalah kurang tepat sasarannya memberi bantuan. Itu sudah terjadi di mana-mana. Wong sugih dikasih bantuan, wong sing gak sugih gak ada bantuan. Jadi raya-rayalan sing sugih gak gelem ngalah, dibantu kok mau, yuk gelem. Dari ini sing sugih, sing marah, lho aku marah kurang bantu. Itu salah satu kemajuan bahwasanya kurang tepatnya memberi bantuan kepada warga-warga yang khususnya di Blora dan di sekitarnya. Dan untuk pertanyaan yang kedua adalah manfaat dan manfaatnya Blora untuk Indonesia. Yang pertama, manfaat Blora untuk Indonesia, Blora sebagai penyangga tatanan negara Indonesia, atau bisa disebut petani lah. Banyak pertanyaan, otomatis warga Blora juga penyangga tatanan negara Republik Indonesia. Dan yang kedua adalah Blora itu diakui sebagai penyuplai kayu jati terbaik. Dan poin ketiga, banyak penyumbang ide atau tokoh-tokoh yang berasal dari Blora seperti Tirto Aji Suryo, itu disebut juga Bapak Pers Indonesia, dan Pramudia Anantatur sebagai sastrawan, bukunya api-api, pemikirannya keren-keren. Untuk pemandurannya yang paling simpel ya Kampung Baru. Sing ngerti Kampung Baru tepuk tangan. Kampung Baru. Sing ngerti Kampung Baru ini buat enak-enak. Buat mampu pura. Itu ya. Engkau dengan berpulang. Ini mungkin kemajuan Blora untuk Indonesia. Cukup mungkin ada tutur kata yang menyinggung saya pribadi dan kelompok kami. Saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pemikiran saya yang agak berbeda, ada yang saya tentang, tapi saya tidak akan bicara. Jadi ini kan urusannya proses sinau bareng, proses siap berubah bareng gitu ya. Yang penting kita sudah mendata sejumlah hal, alhamdulillah. Meskipun kita tidak harus tuntaskan malam ini, kalau kebenaran sejati kan tetap orang ketemu nanti kapan baik. Jadi kita dengarkan bersama dan tepuk tangan untuk dua kelompok tadi. Orang tua dengarkan bersama. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sanggar ada 4 orang, saya Ahmad Ali, kemudian ada Mas Juwangga, Mas Aji, satu lagi dari kelompok Grup Blora, Mas Agus. Berhubung tadi yang menyampaikan orang Rembang dan saya orang Rembang, untuk kelompok kami Sanggar biar yang menyampaikan orang asli Blora, sama Mas Aga dan juga Mas Aji. Yang pertama, kemaslahatan Blora untuk Indonesia, yaitu migas. Bisa diketahui bahwa Blok Cepu salah satu penyumbang migas terbesar di Indonesia. Walaupun kita sebagai bangsa rakyat Blora hanya mendapatkan sedikit dan mungkin nggak terasa untuk kita sendiri, kita bersedekah kepada Indonesia. Ini sudah kalau dirampok kecil ya. Dirampok seperti loro, nanti kita sendiri membuat sedekah. Itu namanya hikmah. Iya, Tapi tetap harus ada teman-teman lain yang mengidentifikasi itu perampokan. Tidak ada aturan nasional yang mengulang. Itu tetap harus adanya. Mereka besok aku diperkosa malah jalan menengok kok mas. Itu diperkosa, terus ini sampun pak. Tidak malih. Diam. Untuk perampokan tadi, kita sebagai rakyat mengambil hikmahnya biar pejabat yang mengatur. Kita nggak bisa untuk mengatur itu, biar kita terima ikhlas saja. Tugas untuk pejabat-pejabat yang duduk di sini. Yang kedua adalah kemaslahatan Blora buat Indonesia.
Pramudia Satu. Karya fokus dan pemikirannya sudah diakui dunia. Salah satu bukunya Bumi Manusia diterjemahkan puluhan negara, diakui di negara lain pula. Pramudia Satu adalah orang hebat, tapi di negara kita tahun 60-an justru Pramudia sebagai tahanan politis oleh Soeharto. Yang ketiga, kemaslahatan Blora buat Indonesia adalah ajaran tentang kejujuran dan keberanian dari Mbah Salim Surasatiko. Soal kedua, kemunduran Blora buat Indonesia. Yang pertama adalah Belanda. Dengan kekayaan alam yang dilimpahkan terhadap rakyat Blora, ternyata kita masih suka mencuri kayu. Itu adalah salah satu kemunduran Blora buat Indonesia. Sehingga kemarin terjadi banjir besar di Jepang yang selama puluhan tahun nggak pernah terjadi dan terjadi. Mungkin salah satunya karena hutan kita dicuri dan Bandung adalah kemunduran buat Blora. Kemunduran yang kedua adalah tambang galian C. Tambang galian batu dan pasir terjadi di Blora dan itu pun juga menjadi awal mula terjadinya bencana di tahun kita ini. Yang ketiga tidak ada, karena memang Blora itu banyak masalahnya untuk Blora daripada penyederhananya. Jadi setelah berpikir panjang ternyata cuma dua itu kok, ternyata nggak ada lain. Blora itu menyumbang dan ikhlas berbuat untuk Blora. Soal berikutnya teman saya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyambung dari teman saya. Sekarang saya mau membahas soal manfaat dan kemudaratan Indonesia buat Blora. Manfaatan nomor 1, pembangunan bandara Ngurah sangat berdampak buat orang masyarakat di Indonesia. Ya lumayan buat anak sapi sekarang sih. Tentunya gas berhasil. Sangat alhamdulillah membantu masyarakat Indonesia ya, kalau kata sedikit kalau. Yang ketiga, pembangunan bendungan Rabu Gending dan Jakarta. Ini sangat membantu untuk perairan dan lain-lain migrasi warga Jakarta. Yang kedua, kemudaratan. Pertama, ini yang paling menjadi masalah sepertinya di Blora. Soal UU nomor 13 tahun 2003 pasal 14 susah cari kerja. Di pasal ini negara menyediakan kesetaraan kerja, perataan, tapi guru ibu nganggo ngomong gawean hari libur. Kalau sudah yang kedua tes. Pilpres ngopi, gue ketemu gitu calon satuan, satuan. Yang ketiga, semua Indonesia. Ya kalau sangat bermanfaat, kenapa sampai sekarang banyak aktivis yang diundang. Sekian, terima kasih. Itu dari kelompok kita. Saya kalau ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan tadi itu bukan final pembelajaran kita di Singapura. Itu hanya mancing supaya Anda meneruskan pertanyaan berikutnya. Jadi kan masih panjang itu. Maslahatnya apa saja, mudarat Indonesia dan juga mudaratnya apa saja, timbal balik, kan masih panjang, masih banyak. Kemudian juga diperiksa kembali ketepatan atau presisi dari persepsi Anda masing-masing di tiga kelompok tadi, atau semua hadirin juga make sure tetap bawa pertanyaan kembali di rumah Anda bawa pertanyaan itu diproses dulu. Kok install yang di otak ini pun laku dulu seperti. Jadi Anda itu berpikir itu jangan perlu ambil kue eling itu pikiranmu laku dulu. Saya itu nulis buku sampai 90 itu orang mikir lagi. Oke, akan dulu aku tak tanggul set ini isu ya aku nulis. Jadi dari semua kemungkinan mudarat dan manfaat tadi, mudarat dan maslahat tadi ya, ada yang bisa dijawab oleh rakyat Blora sendiri,
ada yang bisa dijawab oleh pemerintah, Pak Bupati dan semuanya, ada yang tidak bisa dijawab oleh rakyat, ada yang tidak bisa dijawab oleh pemerintah, oleh Pak Bupati. Ada yang mungkin bisa dijawab, mungkin tidak bisa dijawab. Ada yang mungkin bisa diperjuangkan, ada yang tidak mungkin bisa diperjuangkan. Ada yang berada di otoritas yang lebih tinggi, karena ada Indonesia, kita ini bagian dari Indonesia, dan kita sudah sepakat untuk menjadi Indonesia bersama kami. Jadi itu semua tolong dipelajari. Syukur kelompok-kelompok Anda itu meneruskan studi sinau baru di kelompok maknya kecil Anda mencatat itu, karena itu suatu hal yang diperlukan. Syukur suatu hari Anda menjadi bupati dan bersama pembelajaran yang panjang. Jadi untuk itu sebelum kita mengakhiri acara, saya mohon kepada Pak Bupati untuk merespon paling tidak yang terakhir. Itu apresiasi saya dan keinginan kepada Lurah. Karena kami diundang itu bukan profesional, kami diundang itu untuk saling bersilaturahmi secara budaya, secara hati maupun secara ilmu. Nah, untuk itu saya mohon Pak Bupati untuk mengakhiri ini sebelum kita akan mencainya dengan nomor berikutnya. Matur Cak Nun dan seluruh jamaah Maya, sangat luar biasa sekali. Saya ini sebenarnya baru datang dari Jakarta, ini mau berangkat ke Jakarta lagi ya kalau orang Lurah juga. Jadi respon jamaah sangat luar biasa. Kami tentunya akan masukan-masukan, saran, kritik ini akan menjadi catatan kita untuk kebijakan-kebijakan ke depan. Dan tentunya kami akan sangat senang ketika nanti Cak Rut ya kita teruskan Maya lagi dan dukung Lurah yang nanti kita bisa diskusi lebih lanjut terhadap problem-problem tadi yang sudah disampaikan. Ini akan menjadi suatu hal yang bisa bagi kami Cak Rut. Lagi semoga jamaah ini nanti secara kontinu setahun sekali bisa minimal kita laksanakan selalu banyak. Saya kira demikian dan sebangun tepuk tangan Pak Bupati. Jadi anak-anak Pak Bupati dan bapak-bapak dari pejabat kabupaten. Aku itu saya itu lemah. Saya itu tidak percaya, lemah secara pribadi dan tidak percaya secara kenegaraan. Kurang dari jabatan, kurang dari otoritas, dan saya tidak punya akses untuk apapun. Jadi lemah banget. Tapi sini yang nyanyi kue kayak gitu. Termasuk biasanya maknya bisa bertemu loh. Nah sekarang saya itu sudah 2 tahun mengalami stroke 4 kali, stroke gitu ya. Jadi saya sudah masalah meskipun alhamdulillah seharusnya biasanya udah nggak bisa kayak gini gitu. Tapi aku bisa jam terus sih belum. Tapi kan aku di atasan demi Mbak Novia kalau begini. Gue gubernurku gitu. Dia kalau sudah setengah 12 terus langsung WA kepada manajer dia kangen untuk segera mengakhiri karena dia punya kewajiban untuk menjaga kesehatan saya. Meskipun saya oke-oke saja gitu. Aku tahu orang nurutin nafsu aku nuruti apa sih kewajaran yang harus terjadi ini ya. Nah teman-teman sekalian, malam ini mungkin tidak ideal, tidak cemerlang, tidak cum laude, ya. Tidak hebat kamu, tapi aku yang baca saya kan aku orang pesimis di masa depan Indonesia. Kalau lihat mereka nggak coba, si mau berjam-jam, udan, masuk angin, tetap duduk dengan tenang mendengarkan dan saling sinau satu sama lain. Dan itu, ya ini masa depan Indonesia itu tercermin dari wajah mereka, dari semangat mereka. Jadi saya kalau mempelajari Jakarta saya itu putus asa dan gagah dan nesu dan saya ingin berontak gitu. Tapi kalau saya maknya di daerah kayak gini, itu semangatku dan saya optimis pada Indonesia ini anak-anak muda semua. Ya. Ini cacat nongkrong yang liburan bareng-bareng. Jadi aku yang berdua. Loh, si Rompur, anak-anak muda semua dan tidak ada alasan untuk tidak optimis ke masa depan Indonesia. Tidak ada alasan. Ini mereka melatih sabar, ini sabar, tahan, gitu. Sumeleh, semangat belajarnya tidak berkurang sedikit meskipun hujan kayak tadi itu.
Jadi aku optimis dan saya hanya bisa menyumbang itu pada Indonesia. Kalau aku orang iso apa iki sugih ya ora, kuasa ya ora, sehat ya wis relatif ya dalam saya itu. Aku ora iso kaya biyen. Meskipun kok cakarnya di pusat belum. Dan harus belum tapi serani gitu. Tetapi saya harus tahu diri bahwa saya sudah tidak sehat dulu, tidak sekuat dulu gitu. Jadi saya mohon dan saya semua anak saya paham itu dan saya kagum dan saya mohon kepada ya Allah anak-anakku yang setia kepadamu, yang setia kepada saya, yang kepadamu, kepada Rasulullah, kepada ajaran Islam, kepada Quranmu, setia sampai tengah malam, bahkan sampai lewat tengah malam dengan istiqomah dan mutmainah yang luar biasa, istiqomah pikiran dan mutmainah hati yang luar biasa. Ya Allah, berkailah hidup mereka. Berilah mereka kejutan-kejutan di rumahnya, di keluarganya masing-masing. Min haitsu la yahtasib, may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Kalau mereka punya masalah, Allah memberi hidayah untuk punya jalan keluar. Amin. Dan Allah memberimu rezeki secara tidak terduga dari arah yang tidak terduga. Ya, semua ada. Saya doakan. Aku serius ya. Doa kita aku ra iso apa kali. Nyawoni kuwi ya orang duwe ya. Aku bisa dengar itu kabeh untuk anak-anakku di seluruh Indonesia karena maknya ini sudah ada 70 lingkaran, sudah 70. Kalau pakai 70 cabang di seluruh Indonesia sampai ke Malaysia, sampai ke Vietnam, sampai ke Korea, sampai ke Hongkong, sampai ke Eropa yang sedang sama di Berlin. Tidak berarti saya punya anak buah, saya tidak punya anak buah, saya bukan pemimpin, saya bukan ulama, saya bukan kiai, saya bukan ustaz. Kue itu anak buahku, kue putuku, kue kekasihku, kue wong sing malah hatimu gede untuk hidup di dunia ini. Gitu ya. Saya hidup tidak terlalu lama lagi, saya sudah 70 tahun, aku sudah segitu gitu ya. Tapi saya melihat ini Pak, tidak ada pesimis ya. Ini dulu beliau di Padang Bulan, di kayak gini tadi di Jombang, di Turul. Dan alhamdulillah itu juga ada pengaruhnya pada istiqomah beliau sekarang gitu. Susuk itu dari bupati loh kabeh, susuk itu dari orang kabeh, mutar kabeh dari bupati. Ini pokoknya gue akan menjadi stakeholder dari pembangunan bangsa kita. Anda akan jadi menempati posisi-posisi kunci yang insya Allah akan tidak hanya melewat jabatan politik, tidak hanya melewat birokrasi, juga lewat integritas Anda dalam bermasyarakat, Anda semua akan punya peranan besar. Dan saya yakin maknya hidayah dari Allah untuk menyebarkan ketangguhan, menyebarkan kelembutan, menyebarkan keseimbangan, menyebarkan kebijaksanaan, menyebarkan legawaning hati, segalaning hati, dan kecerdasan pikiran. Dan Anda sudah terbiasa untuk sedih, orang tahu dolanan Pak. Guyon Pak, miso, guyon, tapi mereka sungguh-sungguh menjalankan semua barang, sungguh-sungguh, namanya siddiq. Kalau Anda sungguh-sungguh, Allah akan kasih kamu amanah. Dan siddiq amanah. Kalau kamu tidak sungguh-sungguh, amanah juga tidak banyak. Kalau karena kamu sudah sungguh-sungguh sampai jam 1 malam seperti ini, maka Allah akan memberi amanah. Bisa berupa uang, bisa berupa jabatan, bisa berupa peran, apapun. Amin ya Rabbal alamin. Dan kalau Anda sudah diberi amanah Allah, maka Anda akan bisa menyebar, Anda tabligh. Dan kalau Anda sudah berjalan dengan siddiq, amanah, tabligh, Anda akan dapat fatonah dari Allah SWT. Fatonah itu kecerdasan untuk melihat ke depan, kecerdasan untuk mempertahankan kehidupan yang sebaik-baiknya di mata Allah SWT. Karena kita hidup untuk Allah. Kita hidup untuk Allah bersama Rasulullah. Kita tidak hidup untuk diri kita. Kita ini Abdullah, kita ini Khalifatullah, kita ini hambanya Allah, kita ini bukan bikinan kita, bikinan Allah SWT. Ya. Nah sekarang ini anak-anakku sekalian, Anda sudah berada di hari-hari muhasabah hari ini. Ini sudah tanggal 29, sekarang sudah tanggal 30 ya. Besok akhir tahun, Anda sudah menjalani Quran selama setahun. Jadi fil afaki yang tersebut sudah Anda jalani selama setahun dengan susah payahmu bekerja, dengan gajimu yang kadang-kadang cukup, dengan keluargamu yang kadang-kadang konflik, dengan segala macam dialektika dan romantika kehidupan Anda sehari-hari. Anda sudah menjalannya dengan penuh ikhlas setahun, dan insya Allah muhasabah akhir tahun ini akan membuat Anda oleh Allah ditambah segala sesuatunya yang baik.
Fadlul Quran tidak hanya berlaku untuk Quran literer, Quran, tapi untuk seluruh hidup Qurannya. Kan kalau hidup Quran itu kados toh. Nek kados sampai turun loh, yang sing jawab. Jadi Quran itu. Jadi hidup Quran sebab tidak ada kewajiban untuk jawab Quran. Wahai umat manusia yang sing jawab orang. Tidak ada hadis, tidak ada. Tapi yang itu tidak perlu dilanjutkan karena itu sesuatu yang Anda sendiri pasti tahu. Kalau agama itu diturunkan untuk menginformasikan hal-hal yang sampai tidak mungkin tahu. Itu agama. Misalnya malaikat itu yang ini dewa, malaikat yang jin yang tertinggi, atau surga yang berapa yang maka Allah kasih tahu kepada Anda yang Anda tidak bisa mencarinya sendiri, yang Anda tidak mungkin tahu sendiri. Itulah agama. Anda sudah menjalani agama itu. Atus itu sudah menyenangkan hatinya Allah. Sehingga awak coba Allah. Kok mesti kan Allah senang. Bagaimana Anda melukis itu kalau orang wong senang dulu lukisannya, kue malu senang. Lukisannya di rambut kalau malu senang. Jadi Allah menciptakanmu, Allah bahkan menciptakan gerakan-gerakan sholatmu. Allah beri kita antar. Singaran apa? Allah Akbar sama singaran. Allah ketika kue bilang Allah Akbar itu si Allah senang hati ini kue disayang. Benar ya? Ketika kue sholat ilingo, itu ciptaan Allah. Nek kue nengomah ilingo ya aku baik si Allah. Usono, ojo kotor, ojo mampu banget. Mampu mesti. Tidak ada orang tidak tahu. Mesti mampu. Makanya pakai minyak wangi atau dicuci sering-sering gitu. Saya juga mampu. Dan malah neng kuno mata tinggal dengan apa? Rambut baru ini kan jangan boleh ambil loh. Tapi habis jadi semua manusia itu bau, semua manusia itu pasti berbau busuk karena kita aslinya memang busuk. Oleh karena itu kita membangun kewangian hidup, wanginya cinta, wanginya hati kita, wanginya pikiran kita dan cahaya. Maka sekarang mari kita melantunkan bersama doa Fadlul Quran supaya Quran selama setahun itu oleh Allah diterima, diridhoi dan kemudian ada dihidayai mulai 1 Januari. Iya. Iya kan?
saja, tidak perlu diri-diri dan bagi-bagi. Pokoknya kowe bali sing ngangkat awakmu ke malaikat. Ini kowe melangkah, itu Allah yang menentukan langkahmu itu kemana dan akan sampai kemana. Allah menentukan tempatmu, pekerjaanmu, berkahmu, semua Allah menentukan. Amin. Jadi mulai malam ini sampai besok pagi dan seterusnya itu Anda dibimbing oleh Allah. Perhatikan dirimu masing-masing, bakatmu apa, kebiasaanmu dia, kemudian pelajarilah sifat-sifat 10 malaikat. Terus temukanlah siapa yang cocok dengan. Ada orang yang cocok dengan Jibril, ada orang yang malaikatnya Israfil, ada Mikail, ada bahkan mungkin ada yang Zabrani, ada yang malaikat yang bermacam-macam, ada 26 yang lain. Jadi temukan. Dan kalau kamu sholat, Assalamualaikum warahmatullahi itu hatimu menyampaikan salam itu kepada malaikatmu sendiri, karena Anda dikawal oleh malaikat kapanpun saja. Jadi jangan tidak menyapa para malaikat supaya olehmu mengotot di jalan yang oleh Allah diberkahi dengan kita. Untuk kembali mulai Gusti Allah bisa lagi panggonan sing pancen Gusti Allah arep lan berkahi kowe. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad sama-sama. Rabbi anjilni munjalan Rabbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin Rabbi anjilni munjalan mubarakan wa anta khairul munjilin. Lagi Rabbi anjilni munjalan mubarakan Anda baru munjilin. Karena Anda dikasih tempat, dikasih posisi, dikasih makom, dikasih koordinat oleh Allah ditentukan dan Anda ditaruh di tempat yang penuh berkahnya Allah. Amin ya. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Nama amruhu idza arada syai'an ya Allah kabulkanlah anak-anak hidup ini. Ayyaqula lahu. Sama-sama subhanalladzi yajri malakutu syai'in umum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum. Selamat kembali ke tempat masing-masing. Bisa ditunggu oleh malaikat itu ya. Dan ini juga sekarang kita mulai dengan melantunkan salawat Jibril. Wassalam. Ini ya. Salaman secara rohaniah ya.